laisa min dunillahi kashifah, tidak akan pernah ada yang mampu untuk menghilangkan semua musibah kita terkecuali Allah yang telah menakdirkannya. Dan paling wasilah paling agung agar cepat sekali kita diterima oleh Allah, yaitu dengan mengangkat nama Nabi Muhammad SAW. Ini kehebatan sholawat. Kenapa demikian Allah menyikapi sholawat tersebut? Karena Allah ingin menunjukkan kepada umat Nabi Muhammad bahwa kalian ini tidak akan pernah mulia dengan apapun. Kalian tidak akan pernah masuk ke pintu sorga dengan ilmu segudang apapun, tetapi kalian hanya akan masuk sorga dengan rahmatnya Allah yang dititipkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سوف يعادي فسر قلوبنا ذاك العطاء وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد نساء وأجمل منك لم تلد نساء سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي حاشاك يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كأنك قد خلقت كما تشاء سيدنا النبي 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 سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي نبي هاشمي أبطاحي شمائله سماحة والوفاء يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gini seneng, enak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati, kami muliakan Habib Quraisy Barun. Yang saya hormati para alim ulama, para habaib, tidak lupa pula yang kami hormati Kapolres Indramayu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, takmir Masjid Agung, hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir di tempat ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini. Kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti majelis Rasulullah yang alhamdulillah pada malam hari ini kita launching di Kabupaten Indramayu. Tidak lupa sholawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak, amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, majelis seperti ini merupakan hal yang sangat membahagiakan bagi kami aparat yang ada di pemerintah daerah, apakah itu Kodim, apakah itu Polres. Majelis-majelis seperti ini terus terang membahagiakan bagi kami, dan tentunya juga membahagiakan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian serta adik-adik yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu. Kenapa? Dengan adanya majelis-majelis seperti ini tentunya akan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis Rasulullah insya Allah akan menciptakan manusia-manusia yang cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya cinta untuk bersolawat, tetapi mudah-mudahan cinta untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sesungguhnya dalam Nabi Muhammad terhadap suri toladan yang baik untuk kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat contoh yang baik bagimu, terhadap suri toladan yang baik bagimu dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di samping hal tersebut tentunya kita tadi mendengar
apa yang dilantunkan oleh qori, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu terhadap tali, terhadap agama Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dengan majelis taklim seperti ini, saya berharap kita mampu meningkatkan hubungan silaturahmi kita, sehingga persatuan dan kesatuan antar umat, persatuan dan kesatuan umat Islam dapat mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang abadi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, majelis Rasulullah yang hadir di Kabupaten Indramayu ini, sedikit saya mendapatkan gambaran bahwa ini murni untuk kepentingan syiar Islam dan murni untuk kepentingan meningkatkan akhlak, iman dan takwa warga negara Republik Indonesia, khususnya di wilayah Indramayu. Tentunya saya berharap majelis ini benar-benar akan tegak lurus, istiqomah sesuai dengan apa yang diharapkan. Siapapun boleh ikut di dalamnya, namun majelis ini tetap murni, tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain, sehingga fokus pada tujuan untuk membentuk masyarakat Indramayu yang religius. Setuju, Pak? Jika seandainya di Indramayu yang kemudian mayoritas daripada jamaah majelis Rasulullah adalah para pemuda mencapai tembus di angka 20.000, maka saya bisa menjamin kepada Pak Dandim dan Pak Kapolres serta kepada Ibu Bupati bahwa pekerjaan aparat keamanan dan TNI di Kabupaten Indramayu akan lebih santai dan berkurang kesibukannya. Sebab apa? Majelis Rasulullah SAW adalah majelis yang diawali dan berdurasi 2 jam. Kami lakukan biasanya dari jam 8 mulai jam 10 selesai. Mohon maaf jika malam ini agak terlambat karena biasa di pembukaan perdana ada beberapa sambutan-sambutan dan sebagainya. Tetapi insya Allah pada berikutnya kita akan upayakan dimulai jam 8 dan diakhiri jam 10, dan itu dibagi menjadi beberapa bagian susunan acara. 1 jam pertama adalah maulid Nabi. 1 jam pertama adalah pembacaan sholawat. Dan majelis Rasulullah menganggap penting pembacaan sholawat tersebut. Kenapa? Karena dikatakan adimis salata alal habibi Muhammadin faqabuluha hatman bila tardidi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata alal habibi Muhammadi. Selalulah kalian bersolawat kepada Nabi Muhammad, karena sesungguhnya solawat kalian kepada Nabi Muhammad tidak akan pernah ditolak oleh Allah dalam kondisi apapun. Amal ibadah manusia yang lain seperti sholat, membaca Al-Quran, haji dan umrah, puasa Ramadan, bainal qabuli wa raddiha, bisa diterima, bisa tidak. Syarat untuk diterimanya sangat susah. Illa salata alal habibi Muhammadi, kecuali solawat kepada Nabi Muhammad. Solawat mau diadakan dalam keadaan nangis diterima, tertawa diterima, khusyuk diterima, bercanda diterima, lagi puasa diterima, lagi mabok solawatan, khusus solawatnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kehebatan solawat. Kenapa demikian Allah menyikapi solawat tersebut? Karena Allah ingin menunjukkan kepada umat Nabi Muhammad bahwa kalian ini tidak akan pernah mulia dengan apapun. Kalian tidak akan pernah nyampe ke emperan sorga dengan sujud manapun. Kalian tidak akan pernah masuk ke pintu sorga dengan ilmu segudang apapun. Tetapi kalian hanya akan masuk sorga dengan rahmatnya Allah
yang dititipkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Subhanallah. Mau sholli alaihi. Kadang-kadang seperti itu ya. Dari tadi kita alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana sallallahu alaihi disebutkan lagi. Sallallahu alaihi, mau khusyuk mau tidak, rahmat Allah pasti 10 turun per sallallahu alaihi. Kalau kita tadi ada 100 sallallahu alaihi yang kita bacakan, artinya malam ini kita pulang dengan membawa 1000 rahmatnya Allah. Al-Imam Umarul Mukhtar mengatakan, jika seandainya 1 saja rahmat Allah diyakini bisa dipertahankan sampai kita wafat, maka ketahuilah 1 rahmat Allah akan mampu mendatangkan husnul khatimah. 1 rahmatnya Allah akan mampu menggenggam kunci di tangan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga majelis Rasulullah ini adalah majelis maulid, majelis salawat, majelis di mana kita berharap banyak dari Allah, turunnya rahmat dari Allah, berubahnya hati kita yang keras menjadi lunak, yang ghaflah pelupa menjadi ingat kepada Allah dengan rahmat-rahmat Allah yang deras yang turun ke dalam hati kita. Sehingga para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jangan pernah alergi dengan sholawat, jangan pernah alergi dengan maulid. Saya selama menghadiri Jalsatul Isnin 15 tahun kira-kira, saya tidak pernah pada saat saya berceramah berharap bahwa ceramah saya lebih afdol daripada maulid yang kita baca tadi. Bahkan ceramah saya yang 1 jam dengan dalil yang penuh, dengan bahasa yang luar biasa misalnya, dengan pembahasan-pembahasan yang ilmiah dan syariah, saya tidak pernah berani berharap bahwa ceramah saya yang 1 jam itu lebih mulia daripada sallallahu alaihi 1 kali yang dibaca oleh para hadirin semuanya. Karena kalau ceramah saya itu adalah Quraisy bin Qasim Baharun, tetapi kalau sallallahu alaihi itu adalah nama Nabi Muhammad yang dipatenkan oleh Allah, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Salawat kepada Nabi 1 kali, paling pendeknya sallu alaihi, akan mendatangkan 10 rahmatnya Allah. Dan ulama mengatakan 1 rahmat Allah pun mampu membawa orang ke dalam surga, apalagi 10 rahmat, apalagi 100 rahmat, apalagi 1000 rahmat, apalagi setiap malam minggu, khususnya malam minggu yang dibacakan maulid adalah menjadi agenda kehadiran kita. Maka saya yakin para hadirin, insya Allah keadaan kita akan segera berubah. Kondisi-kondisi yang dikhawatirkan akan segera berubah. Kenapa? Karena khususnya majelis Rasulullah ini dan majelis-majelis yang lain akan menanamkan cinta di dalam hati kita terhadap Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, terkadang kita melihat, bahkan hampir menjadi fenomena dan pemandangan, di setiap rumah-rumah muslim, hampir di setiap rumahnya orang Islam, ada anak yang kurang ajar kepada orang tuanya, ada suami yang zalim kepada istrinya, ada istri yang tidak taat kepada suaminya, ada anak yang sudah baligh tapi belum bisa membaca Quran dan berwudu dengan benar, ada putri yang sudah baligh tetapi belum memahami tentang hukum-hukumnya haid. Bahkan dia tidak sadar bahwa sebetulnya menutup aurat adalah suatu yang diwajibkan oleh Allah. Di setiap rumah-rumah orang muslim ada kekhawatiran terhadap kehidupan, ada rasa takut terhadap kemiskinan, ada rasa was-was terhadap keadaan yang terjadi. Semua itu saya bisa pastikan dan saya jamin akan hilang dari kehidupan kita, akan hilang dari keluarga kita jika seandainya kita mampu meletakkan Nabi Muhammad di dalam hati kita. Siapa yang berkata sehingga saya menjadi yakin? Yang mengatakannya ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah berfirman, "Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Wahai umat Nabi Muhammad, jika seandainya kamu berada dalam kondisi yang tidak nyaman, tidak baik, terhimpit oleh musibah, kemiskinan, kekacauan, ketidakharmonisan, maka boleh kamu bertanya kepada orang, boleh kamu membaca buku, boleh kamu berusaha konsultasi, tetapi ketahuilah bahwa permasalahan intinya seperti yang disampaikan oleh Pak Dadib tadi adalah masalah hati. Masalah hati, para hadirin. Ini bukan masalah intelektual. Kalau Anda tanyakan orang yang mencuri hukumnya apa, dia akan bilang haram, saya tahu. Orang yang zina, dia akan mengatakan hukumnya zina haram, saya tahu. Orang yang zalim, dia akan bilang hukumnya zalim itu haram, saya tahu. Yang korupsi, dia tahu kalau itu haram. Tetapi kenapa setelah dia tahu tidak mampu untuk dikerjakan? Mengapa setelah dia tahu tentang hukum-hukum yang dilarang oleh Allah, dia tidak mampu untuk menjadikan hukum itu sebagai panduan dalam hidupnya? Permasalahannya bukan dia bodoh, bukan dia tidak bisa mengikra, bukan dia tidak pernah hadir pengajian, bukan dia tidak pernah mengetahui hukum dari mulut mulia para asatidzah, para kiai, para habaib tentang hukum-hukum tersebut, tetapi yang mengetahui hukum itu hanya pada batasan akalnya, sementara hatinya bodoh. Di dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pertama, wahyu pertama dalam kondisi umat jahiliyah jauh lebih bejat daripada sekarang ini. Kalau sekarang saya belum mendengar ada orang yang menguburkan anaknya hidup-hidup. Saya belum mendengar ada seorang suami yang menjadikan istrinya taruhan judi. Saya belum mendengar bahwa seorang ayah menjadikan anaknya sebagai penundaan, anak perempuannya disuguhkan kepada pemilik hutang agar ditunda hutangnya. Itu terjadi di zaman jahiliyah. Serusak itu keadaan, secarut marut itu akhlak, Nabi Muhammad mampu memperbaikinya hanya dalam waktu 23 tahun. Apa yang diperbaiki oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad selama 10 tahun ketika mendapatkan ayat Iqra, maka yang Nabi Muhammad ajarkan bukan salat. Salatnya kaum muslimin setelah 10 tahun syahadat. Tahun pertama tidak salat, tahun kedua tidak salat, tahun kelima tidak salat, tahun ke-10 setelah Isra Mi'raj baru kemudian kaum muslimin salat. Tetapi salatnya kaum muslimin pada tahun ke-10 satu rakaat mungkin lebih baik daripada salat kita seluruh dunia ini. Sebab salatnya mereka, sujudnya mereka, rukuknya mereka, takbiratul ihramnya mereka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang dibaca oleh mereka adalah kalimat-kalimat dan gerakan-gerakan ibadah yang didasari oleh keyakinan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Nabi bingung bagaimana caranya memperbaiki jahiliyah ini, bagaimana caranya Rasulullah SAW menjadikan umat yang jahil ini menjadi ummatan wasata, umat tamaddun, maka Nabi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu. Allah tidak mengatakan salat, belum. Allah tidak mengatakan perbaiki umat ini dengan puasa, perbaikin umat ini dengan ilmu, tidak. Allah mengatakan perbaiki umat ini dengan Iqra. Baca wahai Muhammad. Makanya umat Islam tidak boleh ada yang bodoh. Umat Islam harus pintar, umat Islam harus alim, umat Islam harus cerdas. Tetapi jangan lupa bahwa kepintaran dan kecerdasan, penguasaan terhadap dalil dan ilmu-ilmu agama itu akan tetap menjadi permainan dan guyonan di antara kita jika seandainya tidak mengikuti apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Bacalah dengan iman yang ada di hatimu. Bacalah dengan kecintaan dan keikhlasanmu kepada Allah. Bacalah dengan keyakinan bahwa Allah melihat kamu, Nabi Muhammad melihat kamu. Kalau seandainya malam ini para hadirin ada orang yang bertanya bagaimana keadaan Rasulullah di alam sana, saya katakan mungkin malam minggu ini Nabi Muhammad sedih, tetapi alhamdulillah di Indramayu, bahkan di pusat kotanya, bahkan di masjid agungnya telah mampu memberikan senyuman malam ini kepada Rasulullah.
Malam ini Nabi Muhammad insya Allah akan tersenyum di sela-sela tangisan dan kesedihannya karena melihat ke dunia barat, dunia timur, utara dan selatan. Pada malam hari ini semua orang, terutama para pemudanya, berada dalam keadaan lalai dan maksiat kepada Allah. Tetapi kita alhamdulillah malam hari ini kita telah membuktikan kepada Rasulullah lewat majelis Rasulullah bahwa kita malam ini bisa membahagiakan dan memberi senyuman kepada Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemampuan orang untuk memahami hukum-hukum agama dengan akalnya sangat bagus. Akan tetapi para hadirin, tercapainya apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dibutuhkan oleh hati. Coba anda baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Saya kira semuanya hampir hafal kaum muslimin terhadap surat Yasin. Pernahkah anda diam sebentar kemudian berusaha membaca Yasin wal Qur'anil Hakim dengan maknanya, dengan hatinya, dengan takzimnya, dengan kesadaran ini adalah ayat yang diturunkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad, darahnya bercucuran, hartanya habis dirampas, kehormatannya jadi hina, kepercayaannya menjadi kedustaan gara-gara Al-Quran yang diturunkan. Maka saya tidak yakin para hadirin, Quran yang dibaca oleh kita dengan Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq tidak dibaca 1 bulan terkecuali akan menyamai daripada usaha kita untuk memperbaiki dalam 10 tahun. Permasalahannya adalah umat Islam sekarang sudah kehilangan kemampuan untuk mengetahui sebetulnya apa sih agama ini. Kalau seandainya saya sadar betul sekarang banyak orang mengecam Islam, di barat mengatakan Islam ini begini, dibikin karikatur Nabi Muhammad begini, dulu belum pernah ada yang seperti itu. Kenapa? Karena Islam dibawakan dengan akhlak yang baik. Islam menjadi representasi dari rahmatnya Allah yang diturunkan ke muka bumi ini. Islam telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Allah tidak mengatakan dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin. Nabi sebagai pembawa rahmat bagi orang mukmin, atau lil muslimin, atau lil alimin, orang alim, tidak. Tetapi Allah mengatakan rahmatan lil alamin. Siapapun yang hidup di alam semesta ini berhak mendapatkan rahmatnya Rasulullah. Jangankan kita sebagai umatnya. Pernah dengar unta ngadu kepada Nabi? Satu hari Nabi Muhammad sedang jalan, tiba-tiba dipanggil oleh seekor unta. Nabi Muhammad masuk ke pekarangan, lalu kemudian unta itu mencium kakinya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi Muhammad mendekatkan kepalanya ke kepala unta. Sejenak Nabi Muhammad berdekatan kepalanya dengan unta, lalu kemudian Nabi Muhammad tegak mengatakan, siapa yang pemilik unta ini? Satu orang bilang, saya ya Rasulullah. Dia bilang, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah terhadap unta ini. Unta ini barusan ngomong ke saya, ya Rasulullah tolong saya ini dipekerjakan dengan keras tapi makannya dikasih sedikit. Tolong kasih tahu kepada yang punya itu ya Rasul, pekerjakan saya dengan wajar tapi kasih makan juga dengan wajar. Unta, unta diperhatikan oleh Rasul SAW. Bahkan yang punya unta kemudian mengatakan, wahai unta, karena kamu sudah berdialog dengan Nabi Muhammad, maka saksikan bahwa sesungguhnya kamu mulai saat ini saya tidak akan pekerjakan, tapi saya akan kasih makan kamu. Sallallahu alaihi wasallam. Ada binatang lagi yang namanya kijang. Satu hari Nabi sedang berjalan di padang gurun melihat kijang sedang diikat. Tiba-tiba kijang itu membaca salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Allah, kijang, binatang bisa salam kepada Nabi, tapi kenapa kita tidak bisa salam kepada Rasulullah? Saat binatang mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi nengok, Nabi mengatakan, apa yang kamu maukan? Karena Nabi Muhammad rahmat dari ujung rambut sampai ujung kakinya semuanya rahmat. Jika dari kita ada yang mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah, maka Rasul akan menoleh kepada kita dan pasti, dan Nabi kemudian akan bertanya kepada kita, ada apa umatku?
Apakah kamu sakit? Apakah kamu punya hutang? Apakah kamu belum punya anak? Apakah kamu mau nikah tidak punya biaya? Apakah apa yang menjadi musibahmu? Nabimu akan mengangkat tangan kepada Allah dan akan berdoa untukmu. Ini pohon kurma paling banyak di Arab sana. Saat Nabi bangun masjid, tiang-tiangnya dari pohon kurma. Ada beberapa tiang di depan Masjid Nabawi. Kalau Nabi SAW sedang ceramah, maka Nabi selalu megang tiang tersebut, dipegang oleh Nabi. Seakan-akan disitulah tempat Nabi khutbah. Maka sahabat kemudian melihat Nabi tiap ceramah megang kurma, tiap ceramah megang tiang pohon kurma. Kalau gitu kita buatkan saja, kita bikinkan saja mimbar untuk Rasulullah supaya beliau khutbahnya tidak berdiri, bisa duduk dan lebih santai. Dibuatkan oleh sahabat. Begitu sahabat selesai membuatkan mimbar buat Nabi, berikutnya Nabi tidak lagi khutbah di pohon kurma, tetapi khutbah di mimbar yang dibuatkan dari pohon kurma. Pada saat Nabi Muhammad baru naik mau khutbah, tiba-tiba masjid gempar para hadirin. Seluruh masjid mendengung suara rintihan dan tangisan. Ngerintih, tidak ada orangnya. Sampai Nabi kemudian diam. Sahabat bingung, apa ini? Suara rintihan apa dan dari mana ini? Tiba-tiba Nabi Muhammad turun dari mimbarnya, mendekati tiang yang biasa dipegang saat khutbahnya. Lalu kemudian tiang itu dipeluk oleh Rasulullah. Tiang dipeluk oleh Rasulullah. Pohon yang sudah mati dibuat tiang dipeluk oleh Nabi Muhammad. Dan pada beberapa saat setelah dipeluk oleh Nabi, suara rintihan itu menjadi hilang dari masjid. Nabi mengatakan, pohon kurma merintih. Karena biasanya aku khutbah megang dia, sekarang kamu bikinkan aku mimbar dan aku khutbahnya menjadi di mimbar. Dia tidak tahan untuk berpisah dengan aku. Dia tidak mau untuk ditinggalkan oleh aku, walaupun hanya dalam khutbah, sehingga kemudian ditampakkan oleh Allah suaranya, diperdengarkan oleh Allah rintihannya, agar kita semuanya berpikir, jika seandainya kurma saja mampu mengenal cinta kepada Rasulullah, pohon benda mati bisa mengenal Nabi Muhammad, benda mati yang tidak pernah disyafaati oleh Nabi Muhammad, benda mati yang tidak akan pernah meminta tolong kepada Nabi Muhammad. Sementara kita adalah makhluk hidup, dijadikan umat Nabi Muhammad, diberi wasilah Nabi Muhammad, dan akan ditolong, pasti butuh kepada Nabi Muhammad. Lalu apakah kita kemudian akan kalah, menjadi kalah dan lebih rendah dari sebuah pohon kurma? Tidak, para hadirin. Bersama dengan para alim ulama kita, bersama dengan para habaib dan kiai-kiai kita, kita akan membangkitkan lagi dalam hati kita kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kita akan memastikan kepada seluruh masyarakat Indramayu bahwa di Indramayu nama Nabi Muhammad masih agung, nama Nabi Muhammad masih disukai, dan umat yang mencintai Nabi Muhammad masih banyak. Jika seandainya Kang Ayub tadi mengatakan satu orang memiliki tugas untuk membawa satu orang lagi, maka insya Allah malam minggu keempat Majelis Rasulullah setiap malam minggu ke-1 dan malam minggu ke-3, Majelis Rasulullah akan menjadi sebuah majlis yang besar. Bukan besarnya yang menjadi tujuan, tetapi yang menjadi cita-cita kami para khadim Majelis Rasulullah adalah semakin banyak hati cinta masuk ke dalam hati umat Nabi Muhammad, maka akan semakin mulialah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kami diperintahkan oleh Al-Habib Umar untuk membuka lagi acara jalsa Itsnain Majelis Rasulullah di Kabupaten Cirebon. Kota dan Kabupaten Cirebon alhamdulillah kemarin sudah. Setelahnya kami buka lagi di Kabupaten Brebes, dalam hal ini di Kecamatan Banjarharjo. Dan malam hari ini alhamdulillah sambutan yang luar biasa dari warga Indramayu, sebuah bukti bahwa sebetulnya para ulama dan habaib, Nahdlatul Ulama dan lainnya tidak tinggal diam, tidak membiarkan umat diambil oleh musuh-musuh Nabi Muhammad, tetapi ini adalah bukti bagaimana hanya dari mulut ke mulut malam ini berkumpul ribuan orang yang insya Allah cita-citanya satu,
isi hatinya satu, yaitu rindu dan cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, acara kita pada malam hari ini diliput oleh Nabawi TV. Nabawi TV adalah salah satu channel ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, menampilkan ulama-ulama ahli sunnah, ustadz-ustadz ahli sunnah, habaib-habaib dan kiai-kiai ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah yang akan bersama-sama memberikan penjelasan kepada kaum muslimin dan bisa dilihat, cuman sayangnya lewat parabola, tidak bisa lewat antena lokal. Tapi parabola yang biasa itu insya Allah sudah, kalau dicari otomatis akan ketemu TV Nabawi, dan majelis malam ini insya Allah akan siaran beberapa kali, akan disiarkan di majelis di TV Nabawi. Saya lihat di rumahnya Haji Ocha yang juga termasuk koordinator daripada Majelis Rasulullah Indramayu, di rumahnya Haji Hariri juga kami pernah dengar, pernah lihat siaran itu ditampilkan di dalam rumahnya. Dan alhamdulillah Majelis Rasulullah Indramayu ini kami pasrahkan semuanya kepada seluruh warga Indramayu, baik habaibnya, ada Habib Umar, ada kiainya, ada Kiai Yuhandi, ada Habib Muhammad Kang Ayib, ada beberapa, banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan yang telah bergabung untuk bersama-sama mensosialisasikan cinta kepada Nabi Muhammad lewat majelis ini. Maka saya katakan kepada beliau-beliau, saya hanya sebagai jembatan saja. Saya tidak memiliki hak terhadap majelis Rasulullah yang ada di Indramayu ini. Sehingga 1 jam acara maulid dibaca, setengah jam berikutnya adalah pembacaan kitab, supaya kita tahu mencintai Nabi bukan hanya dengan hati tapi juga dengan sikap. Nabi mau tidur bagaimana, bangun tidur seperti apa, saat berbicara bagaimana, saat makan bagaimana, Nabi Muhammad itu siapa, acaranya apa, dakwahnya apa, kebiasaannya apa. Ini setengah jam setiap malam, setiap majelis akan dibacakan kitab. Siapa yang ngajar? Yang ngajar para habaib dan kiai dari Kabupaten Indramayu. Tidak boleh dari luar Indramayu, karena ini majelis Rasulullah Kabupaten Indramayu. Maka yang berhak untuk mendapatkan dan memetik hasilnya adalah warga dan masyarakat Kabupaten Indramayu. Kemudian setengah jam terakhirnya apa? Setengah jam terakhirnya tausiah. Tausiahnya siapa? Tausiahnya seluruh orang-orang ahli sunnah wal jamaah dari para ulama dan masyayikh Kabupaten Indramayu. Lalu Habib Quraisy apa? Setiap malam minggu pertama dan ketiga, Habib Quraisy sama dengan kalian semua. Saya tidak ada bedanya dengan kalian, cuman bedanya saya duduk di depan, kalian di belakang. Di Kuningan saya selalu katakan kepada jamaah, jangan pernah menganggap saya lebih mulia dari kalian. Bisa jadi orang yang paling ujung di pinggir jalan yang jaga parkiran motor, itu di sisi Allah lebih mulia daripada saya yang duduk di depan dan saya yang bubar dicium tangannya oleh orang. Sebab ukuran kemuliaan itu adalah baiknya dan ikhlasnya hati seseorang yang dibalut oleh cintanya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan malam ini adalah malam berkah. Mudah-mudahan majelis Rasulullah yang akan datang, kita semua diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah. Tidak akan rugi kalau kita datang di istiqomah. Tidak akan rugi kalau kita mengajak teman untuk hadir di majelis ini. Sebab majelis ini adalah majelis yang menyambungkan batin kita kepada Rasulullah. Amaliyah kita dengan amaliyah Nabi Muhammad, ucapan kita dengan ucapan Nabi Muhammad. Dan menjadi kebiasaan di akhir majelis ini. Menjadi kebiasaan akhir majelis Rasulullah adalah bersama-sama kita menyebut keagungan Allah dengan yang namanya zikrul jalalah. Zikrul jalalah itu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa kok dibaca zikrul jalalah? Karena guru kami senantiasa mengingatkan hal tersebut. Apa alasannya?
Alasannya hadis qudsi mengatakan, barang siapa yang menyebut namaku, aku akan menyebut namanya. Qulidullah awidur rahman ayyan ma tad'u falillahil asmaul husna. قل يا الله قل يا الله ملايين في الأرض في ذي الساعة، هذا يقول يا نفسي، وذا يقول يا هواي، وذا يقول يا شهوتي، وذا يقول يا صديقي، وذا يقول يا رئيسي، وذا يقول يا مديري، وذا يقول يا مالي، وأنت تقول إيش؟ أنت تقول إيش؟ من اللي أعطاك هذا؟ هو الله أكرمك بهذا، فلك الحمد يا الله، لك الشكر يا الله، فأتمم علينا النعمة يا الله. مرة بعض الصحابة يمشي مع نبيكم قالوا أسألك تمام النعمة، التفت إلى النبي قال تدري ما تمام النعمة؟ قال يا رسول الله ما تمام النعمة؟ قال دخول الجنة، يعني تلقاني هناك في ذاك حيث لا فراق. الله يكرمنا، الله يكرمنا. قل يا الله آمين، قل يا الله آمين. مدنا وقرانا هذه احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، آمين. لا تاذن فيها بظهور الشر ولا الضرر ولا الاعتداءات ولا البلايا. قولوا لسامع الدعاء آمين. يا ربي وبقية اليمن وبقية الشام عجل بتفريج كروبه، ادفع الخطوب عنهم. إلهنا لا نرى أقوى من سؤال الأقوى، ولا نرى أعظم من سؤال الأعظم، فإن كان هناك سبب هنا أو هناك فإنا نعتقد بما أوحيت إلى نبيك أن هذا أقوى الأسباب في التأثير على ما يدور في الكون، سؤال المكون واللجأ إليه واللياذ به والتذلل بين يديه. يا رب الجمع الإنس والجن والملائكة نتوجه إليك، ويقول الجمع كله يا الله يا الله، عجل بتفريج الكروب، عجل بدفع الخطوب، عجل بكشف البلاء، عجل بكشف الضر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. يا الله 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 إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العليا في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت
على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم مدافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين